Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faidu Rijal. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari analisis saya yang mengangkat judul terkait tentang varietas autokrasi dan demokrasi di Korea Utara, Tiongkok, dan Indonesia. Yang dimana dalam analisis ini saya akan memaparkan beberapa pembahasan terkait judul yang saya angkat. Autokrasi menghimpun kekuasaan sebesar-besarnya pada negara dan elit yang berkuasa. Demokrasi mengusahakan serta menyelenggarakan kebahagiaan serta kesejahteraan rakyatnya. Demokrasi mungkin sedikit semeraut dan tidak efisien dibanding autokrasi. Tapi demokrasi pasti lebih manusiawi karena demokrasi mengajarkan semangat kesederajatan dan kolegalitas. Sementara autokrasi meneguhkan sifat pemujaan berlebihan pada sosok atau figur pemimpin yang dianggap memiliki kelebihan. Hal ini akan dikontekstualisasikan dalam perbandingan politik pemerintahan di negara Korea Utara, Cina atau Tiongkok, dan Indonesia. Di sini saya mengangkat topik terkait demokrasi dan autokrasi. Saya mengambil topik ini karena pembahasan terkait demokrasi dan autokrasi sangat menarik bagi saya. Karena autokrasi dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda dan bisa berposisi diametral atau bertentangan, tetapi saling berhadapan-hadapan dan terpisah dalam pilihan asas sistem politiknya. Akan tetapi, dua hal yang berhadapan-hadapan tersebut sering dipraktekkan tidak demikian. Dalam prakteknya, demokrasi dan autokrasi seringkali dicampur adukan tidak sesuai dengan prinsip dan aturan. Negara komunis yang autokrasi sering menyebut dirinya sebagai negara yang paling merakyat. Cina atau Tiongkok dan Korea Utara negara autokrasi yang menyebut dirinya People Republic. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak seperti itu, tapi hanya ingin memperbesar kekuasaan elit atau golongan tertentu dan kekuatan pemerintahan. Dalam penulisan ini, saya menggunakan teori demokrasi menurut Han Kelsen dan teori autokrasi menurut Robin dan Calder. Teori demokrasi menurut Han Kelsen, seorang tokoh positivisme, mengatakan bahwa demokrasi menempatkan rakyat sebagai penguasa tertinggi yang memiliki legitimasi untuk memerintah negaranya. Dalam teori demokrasi ini menempatkan bahwa rakyatlah yang mempunyai legitimasi tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan teori autokrasi menurut Robin dan Coulter menyatakan bahwa autokrasi cenderung memusatkan kekuasaan kepada dirinya sendiri, yaitu pemimpin, yang mendikte bagaimana tugas harus diselesaikan, membuat keputusan secara sepihak, dan meminimalisasi partisipasi. Dalam teori autokrasi ini menempatkan kekuasaan pada pemimpin yang berkuasa serta dalam keputusannya dilakukan dengan secara sepihak, tidak adanya partisipasi yang diberikan. Saya mengambil dua teori ini karena nantinya saya akan mengcompare teori ini dalam pembahasan yang saya angkat. Sebelum lanjut dalam pembahasan di sini, saya akan membahas dulu terkait autokrasi dan demokrasi itu seperti apa dalam kontekstualisasi dengan judul yang saya angkat. Autokrasi berasal dari kata auto, otomatis atau sendiri, dan krasi, kratein atau kratos, kekuasaan. Jadi autokrasi itu pemerintahan yang dijalankan sendiri. Dalam artian bahwa penyelenggaraan pemerintahan autokrasi ini hanya terpusat pada segelintir orang atau kelompok saja, atau bisa disebut pemerintahan tunggal yang otoriter dengan sistem satu partai. Kekuasaan pemerintahannya dipegang dan dijalankan oleh satu orang tunggal. Dan dalam demokrasi sendiri, menurut Joseph Schumpeter, metode demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik, di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Jadi suara rakyat sangat penting dalam penyelenggaraan demokrasi menurut Joseph Schumpeter ini. Dan dalam kekuasaan negaranya menurut Montesquieu, bahwa kekuasaan yang ada pada negara ditentukan pada masing-masing pemegang kendali pada organ atau lembaga di mana masing-masing organ terpisah satu sama lain. Hal tersebut biasa disebut trias politika, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahwasannya terdapat pemisahan antara kekuasaan masing-masing lembaga tersebut dan memiliki tupoksi masing-masing. Dalam pemerintahan tidak ada campur aduk dalam penyelenggaraan, semua terfokus dalam tanggung jawabnya masing-masing. Di negara Korea Utara sendiri, dalam penyelenggaraan negaranya, politik dikuasai oleh satu partai, yaitu Partai Buruh Korea. Pemerintahan oleh satu partai adalah ciri khas yang bisa ditemukan di sebagian besar negara sosialis di masa lalu. Partai berkuasa yang memusatkan ideologi menempati posisi teratas dalam struktur kekuatan nasional, di mana secara nyata menguasai kekuatan legislatif, administratif, dan yudikatif secara keseluruhan.
Partai bukan hanya menguasai 3 lembaga itu, melainkan juga memimpin organisasi sosial dan kehidupan rakyat. Yang kedua, ada penguasa tunggal. Dalam masyarakat Korea Utara, pemimpin adalah lambang perwujudan tekad dan keinginan partai, dan merupakan pusat kekuatan untuk mengorganisir dan memimpin kegiatan sosial politik secara terpadu dan secara utuh. Oleh karena itu, peranan dan kekuatan pemimpin ditempatkan pada posisi teratas dan posisi yang tidak bisa ditentang. Yang ketiga, kekuasaan dinasti. Pemerintahan dikuasai oleh sebagian elit kelompok yang dalam pemerintahannya tongkat kepemimpinannya diwariskan kepada golongan atau dinastinya saja. Penyelenggaraan sistem politik Korea Utara adalah diperintah oleh satu partai, penguasaan tunggal, dan kekuasaan yang diwariskan. Dalam penyelenggaraan di Cina atau Tiongkok sendiri, Cina memiliki pencapaian hebat dalam bidang politik, ekonomi, kultural, dan pembangunan sosial. Cina menciptakan sebuah lingkaran kemajuan ekonomi. Masyarakat Cina beralih dari struktur yang seragam menjadi plural. Pemerintah dan rakyat Cina mengintegrasikan nilai-nilai universal dan prinsip demokrasi dengan realitas Cina. Demokrasi sosialisme ala Cina terdiri dari Kongres Rakyat Nasional atau NPC, sistem multipartai yang dipimpin oleh Partai Komunis Cina, sistem otonomi regional, dan sistem pemerintahan sendiri. Cina memiliki struktur yang autokratis namun telah berhasil mencapai tingkat pertumbuhan yang cepat karena semangat dan dorong reformasi yang sangat pesat. Walaupun di Cina dipimpin oleh seorang dan banyak partai, tapi dalam penyelenggaraannya autokrasi bermain di dalamnya. Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menerapkan sistem demokrasi. Mulai ada konseptualisasi hari ini secara implisit memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia telah masuk rambu-rambu merah. Pertama, adanya bibit kehancuran demokrasi. Awal mula kehancuran demokrasi Indonesia adalah ketika tidak dapat dibedakan antara yang politikal dengan yang politik. Politikal artinya yaitu ketika politik dijalankan secara rasional, dipahami bahwa negara diatur oleh konstitusi yang menjamin kesatuan geografis dari hukum, menghubungkan sejarah dan tradisi komunitas dan menjamin integrasi dan generasi. Sedangkan politik yaitu politik yang dijalankan semata-mata demi pengejaran kepentingan golongan baik secara institusional maupun non-konstitusional. Perbedaan tersebut membuat adanya perubahan paradigma mengenai apa yang disebut dengan wakil rakyat atau DPR. Saat ini wakil rakyat dipahami sebagai delegasi, penyalur suara yang hanya menyalurkan pesan konstituen atau golongan yang diwakilinya. Padahal seharusnya dipahami sebagai trustee atau utusan yang dipercaya, yakni wakil rakyat yang menyampaikan pendapatnya di lembaga perwakilan demi kepentingan seluruh rakyat. Kedua, pemerintahan otoriter atau yang bisa menimbulkan autokrasi. Hal ini membuat pemerintahan yang seharusnya menampung semua kepentingan justru menjaga jarak dan menolak kepentingan-kepentingan yang dipandangnya berbahaya. Praktik tersebut tidak menunjukkan politik demokrasi yang seharusnya memberikan ruang bagi setiap kepentingan untuk dibawa ke ruang publik. Sekalipun kepentingan itu nantinya ditolak, setidaknya terdapat upaya dialog terlebih dahulu yang memperlihatkan bagaimana pemerintah mengakomodir kepentingan tersebut. Ketika praktik cut off atau bypass kepentingan terjadi, yang dengan sepihak menolak suatu kepentingan tanpa kita sadari sikap otoriter itu telah terjadi. Seperti hasil penelitian dari Thomas Power dalam jurnalnya mengatakan bahwa Presiden Jokowi banyak mengambil sikap otoriter dalam respon lawan politiknya. Hal tersebut terlihat dari pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI secara sepihak tanpa adanya dialog ruang publik ataupun dialog tertutup dengan pemerintah dan rakyat. Kemudian penangkapan tokoh-tokoh politik dari kubu oposisi yang dituduh melakukan upaya makar. Tidak hanya itu, sudah 2 kali pemerintah membatasi komunikasi dan internet ketika terjadi demo pada tanggal 21-22 Mei 2019. Ziblatt dan Levitsky memaparkan terdapat 4 peringatan untuk mengenali suatu sistem pemerintahan atau tokoh politik yang otoriter. Pertama, menolak aturan main demokrasi. Kedua, menyangkal legitimasi lawan. Ketiga, menoleransi atau menyerukan kekerasan. Dan keempat, menunjukkan kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan termasuk media. Menilik dari keempat peringatan tersebut, dalam pemerintahan Presiden Jokowi telah melakukan semuanya. Yang pertama terlihat dari rancangan KUHP yang membatasi hak-hak sipil, seperti pasal penghinaan terhadap presiden yang nantinya presiden dapat sewenang-wenang
dan adanya pasal-pasal karet yang hanya menguntungkan sebagian pihak saja. Yang nomor 2 terlihat dari upaya pemerintah menangkap tokoh-tokoh politik oposisi dengan tuduhan makar. Dan yang nomor 3 terlihat dari bagaimana pemerintah menoleransi tembakan peluru karet aparat ketika demo 21-22 Mei 2019 atau ketika mengirim ratusan aparat untuk menangani kericuhan di Wamena, Papua yang mengakibatkan 29 korban jiwa. Dan yang keempat terlihat dari keputusan yang dibuat pemerintah dalam membatasi komunikasi dan internet ketika demo 21 dan 22 Mei, sehingga demokrasi berjalan hanya sebagai bungkus formalitas, tetapi dalam penyelenggaraan negaranya yaitu autokrasi berperan. Mungkin itu saja pembahasan yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.